Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, termaktub dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-53. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu kepada suatu kaum, hingga kaum itulah yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi mereka sendiri yang mengubah nasib mereka yang tidak berdasar dengan ketentuan Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Anfal pada ayat yang ke-53. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan datang masanya hari kiamat itu hingga masa itu zaman akan sangat berdekatan. Setahun itu ibaratkan bagaikan sebulan, dan sebulan bagaikan ibaratkan sepekan, dan sepekan ibaratkan bagaikan sehari, dan sehari ibaratkan sebagai 1 jam, dan begitu pula selanjutnya, dan 1 jam bagaikan terbakarnya pelepah daun kurma. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Maha benar Rasulullah dengan segala sabdanya.
Dia mama orang dulu benar-benar bersahabat wah baik tadi orang pulang sampai bapak itu yang aku muliakan guru-guru dan alim mulai kira aku imam aku bilang aku pagi satu kepada para ulama yang kok siang rintang bagi Tuhan kok malamnya rintang di kitab Allah dan juga kepada bapak ibu-ibu ini anak-anak adik-adik umumnya jamaah subuh yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kesempatan pagi ini kita kembali telah menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, yaitu menjadi hamba Allah yang selalu taat untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini itu menjadi suatu nilai yang banyak sekali barakah, banyak sekali nikmat iman, dan juga banyak sekali ampunan beserta rahmat Allah semasa-masanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam urusan pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan kajian kita pada minggu yang lalu di sini, ketika ada pengajian pada pagi harinya di Masjid Al-Mabrur, kita sudah membahas tentang nikmat. Jadi nikmat itu yang jelas pada diri kita itu ada dua. Yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat ibadah. Untuk nikmat iman, alhamdulillah sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Jadi apabila seseorang itu beriman, maka orang yang beriman itu ciri-cirinya mereka itu mampu untuk selalu rindu dan selalu dekat dan selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan coba bagi yang penuh kebahagiaan ini, yaitu kita akan menjelaskan tentang sudah mulai hilangnya nikmat ibadah bagi setiap insan yang mengaku dia beragama Islam. Apabila seseorang itu sudah mulai merasa nikmat ibadahnya hilang, sesuai dengan firman Allah yang sudah dibacakan, jangan salahkan Allah. Karena Allah tidak pernah salah dalam memberikan nikmat kepada hamba-Nya. Ya. Allah tidak pernah lupa memberikan siang dan menggantinya dengan malam. Allah tidak pernah lupa memberikan cahaya yang terang untuk beraktivitas dan memberikan cahaya yang gelap di malam hari untuk beristirahat. Namun hari ini malam tak dapat ditolak, muncul tak dapat diraih. Nikmat ibadah itu sangat terasa sudah mulai hilang. Maka salah satu penyebab nikmat ibadah itu hilang, itulah yang akan coba kita membahasnya. Sementara Allah dalam Al-Quran termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, tugas kewajiban pokok kita di dunia ini ternyata adalah untuk ibadah. Tidak ada penggantinya. Bahkan finishing ibadah itu dalam surah Al-Hijr ayat terakhir, Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Begitu akhir finishnya. Orang yang beribadah itu dia tidak akan bosan-bosan
Karena ibadah itu penutupnya adalah sampai nyawa berpisah dari badan. Begitu anjuran Allah. Sehingga dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 juga Allah tekankan kepada kita semua. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti kita dianjurkan sangat untuk beribadah, tidak memandang gelar atau nama, jabatan, ilmu, tidak memandang martabat, harkat, tidak memandang ketampanan dan kecantikan. Allah seru dengan kalimat yang umum, wahai sekalian manusia, sembahlah oleh Allah Tuhan yang sudah menjadikan kamu dan juga orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Lalu dalam surah yang lain, surah Az-Zariyat ayat 56, ini yang banyak dilupakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sudah peringatan kepada kita. Tidaklah dijadikan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Makanya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mampu menjadikan nikmat ibadah itu dengan sesungguh hatinya, tentu kata kuncinya hanya satu. Orang yang beribadah itu haruslah orang-orang yang mereka itu merasa beriman kepada Allah. Kalau mereka tidak lagi merasa beriman kepada Allah, maka nikmat ibadah itu hilang. Buktinya orang-orang yang nikmat ibadahnya itu hilang, imannya itu tidak lagi bertambah, tetapi berkurang. Padahal nikmat Allah sangat luas Allah berikan. Coba itu lihat buktinya tanda orang itu ibadahnya itu mantap, tidak berkurang. Maka dalam surah Al-Anfal ayat 2, ya, Allah sudah jelaskan ciri-cirinya orang-orang yang beriman yang mereka mampu beribadah dengan baik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau dia nikmati ibadah itu, maka 3 hal ini ada pada dirinya. Yang pertama apa? Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka bergetar hatinya, bergoncang jiwanya. Jadi goncangan hati, goncangan jiwa, goncangan kalbu itu dapat menggoncang fisik. Tapi goncangan fisik belum tentu bisa, bahkan mungkin tidak akan mampu menggoncang kalbu. Itu dibuktikan pada hari ini, dibuktikan. Kalau tidak salah itu aku bilang, ya, saya lebih suka garis itu disebut aku bilang, karena itulah warisan lokal kita. Itu sudah men-share seminggu yang lalu. Gunanya untuk apa? Supaya orang tiap hari itu sholat subuh berjamaah. Buktinya apa? Hampir setiap 100 meter di Negariawa, di Pakasenayan, di Bonampu, Watekoto, Kabupaten Bandung sekitarnya, itu pasti ada surau, pasti ada masjid, pasti ada musola, bahkan tiap kaum, tiap suku itu ada. Dan tiap-tiap surau, masjid dan musola itu semuanya mengumandangkan azan. Dan mengumandangkan azannya pakai apa? Pakai pengeras suara. Pakai pengeras suara. Ingat, pengeras suara ini tidak akan
ketika dia tidur. Ini maaf. Saya ulang sekali lagi. Pendengar suara ini, mic yang sekeras ini, tidak akan pernah terdengar bagi orang di pagi tadi ketika dia masih tidur. Buktinya apa? Masih banyak manusia hari ini yang tidak bangun dari tidurnya. Berarti wajilat qulubuhum yang ada pada diri mereka itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu penyebabnya nikmat ibadah itu hilang pada diri manusia. Makanya saya berharap kepada Bapak dan Ibu supaya jangan dicabut wajilat qulubuhum itu. Aktifkan jiwa tadi. Aktifkan jiwa tadi. Bagaimana cara mengaktifkan jiwa tadi? Ya banyak kita beristighfar. Setelah puasa sampai Muhammad sebelum waktu beristighfar tanpa alarm pun sebelum subuh, sebelum azan kita sudah beristighfar. Itu buktinya kalau mereka itu sudah dicabut nikmat ibadahnya. Yang kedua, nikmat ibadah itu bagi orang yang mampu menjaganya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah iman mereka. Apabila dibaca-bacakan firman Allah, ayat Allah, Al-Quran, maka itu akan bertambah iman mereka. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, nikmat ayat Allah itu juga dicabut oleh Allah atas sebagian orang Islam. Kalau untuk orang beriman tidak dicabut. Bagi orang Islam bisa saja dicabut. Kenapa? Karena orang Islam itu kan ada yang fasik, ada yang munafik. Mau ujinya kan mana ya? Bapak Ibu yang bersikulah, tapi kok wajib mau baca? Tandanya iman itu ketika ayat dibacakan tidak bertambah. Kaum hari ini merubah nikmat itu yang Allah berikan yang baik, dirubah dengan yang tidak baik, walaupun terkesan baik. Apa sih yang buat? Hampir 90%. Ini maaf sekali lagi, hampir 90% ayat-ayat Allah itu di masjid-masjid, di surau-surau, di musala-musala, baik subuh, baik zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, itu yang membaca Al-Quran ada lagi orang. Berarti sudah dicabut nikmatnya. Di rumah yang baca Al-Quran itu tidak lagi HP. Yang baca Al-Quran TV. Yang baca Quran apa lagi? Spesial. Ngeri tidak? Dan itu terbukti. Jadi ayat-ayat Allah itu seharusnya bertambah iman bagi manusia. Buktinya bertambah iman bagi manusia, dia pasti akan baca ayat-ayat Allah itu. Nah, sekarang ayat Allah itu yang tidak dibaca. Saya saja Bapak dan Ibu ini sangat sedih sekali. Kan di bagian pengumpulan zakat di Basnas, Ambo termasuk salah satu pimpinan Basnas. Itu rata-rata anak-anak yang diseleksi untuk sebagai penerima Basnas itu disuruh dulu baca lafaz ayat sholat, disuruh dulu baca Al-Quran. Dan tiap-tiap yang ingin mendapatkan itu minta tanda tangan ke masjid oleh pengurus masjid. Buktinya dia harus rajin sholat 5 waktu di masjid. Setelah ditanya, lagi sholat 5 waktu, lagi baca Quran lagi. Kami tes dulu. Ternyata banyak baca ayat sholatnya tidak benar. Ternyata terbukti dia tidak pernah
Sholat di masjid, bagus tapi dalam tangan. Yang namanya pengurus masjid kalau udah dalam tangan ini, buah apanya? Buah apanya? Inilah dosa itu berarti nikmat itu sudah nikmat itu sudah hilang. Jadi untuk baca Quran saja sekarang rindu kita mendengar manusia yang baca Quran. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh alat pengeras suara yang notabene tidak lagi manusia, tapi hanya pengeras suara. Bagus suaranya. Kenapa orang tidak tersentuh hatinya? Karena yang membacanya bukan orang. Ketika ayat Allah itu tidak dibaca oleh manusia, maka tidak ada lagi zuk yang akan mampu menggoda hati seseorang itu, dan dengan demikian tidak akan mampu untuk menambah imannya. Itu sebagai dasar baru Bapak dan Ibu, belum lagi yang menjalankan penjabaran di dasarnya dulu. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertambah nikmat ibadah itu, maka bagi mereka tempat berserah diri, tempat bertawakal, tempat menyerahkan segala-galanya, itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah lah mereka itu mampu untuk bertawakal. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama. Apa ciri-ciri orang apabila nikmat ibadah itu sudah tidak ada pada dirinya? Ciri-ciri yang pertama, ketika dia ingin beribadah, mereka merasa terpaksa di saat untuk melakukan ibadah itu. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang nikmat ibadah dicabut, yang pertama, kalau mereka beribadah itu terpaksa mereka melakukan ibadah itu. Bukan dari hatinya, bukan dari kemauannya. Bahkan ada sebahagian masjid itu sudah mulai untuk memojokkan hati manusia itu. Siapa yang datang ke masjid berjamaah dikasih nasi bungkus. Ketika dikasih nasi bungkus saja dia datang berjamaah. Ketika tidak lagi dikasih nasi bungkus, dia tidak datang lagi berjamaah. Ini Bapak dari itu. Berarti jelas betul nikmat ibadah itu sudah hilang. Kenapa dia bisa datang subuh rame-rame? Adakan jamaah sholat berjamaah subuh di satu masjid A. Iya, waktu sholat jamaah subuh di masjid A, di situ saja yang ramai, di masjid yang lain sepi. Kenapa ramai di tempat subuh jamaah itu? Karena yang datang orang masjid yang biasa datang ke masjid juga, yang pindah dari masjidnya pergi ke tempat orang itu. Itu yang menyebabkan ramai. Bukan warga sekitar situ yang meramaikan. Ini ciri-cirinya. Ini sesuai dengan ayat yang Abu baca tadi dalam sholat. Itu ternyata sudah terbukti. Kenapa ciri-ciri yang pertama itu mereka terpaksa. Baca ayatnya dulu, kita mau baca alasannya. Apa buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah 297. Bagi orang-orang yang ingkar, orang yang ingkar itu ternyata mereka jadikan hawa nafsunya Tuhannya. Wajar saja kalau kita bicara hawa nafsu, wajar saja banyak yang tidur pagi ini.
Karena wajilat qulubuhumnya sudah diangkat. Orang apabila sudah diangkat wajilat qulubuhumnya, lebih berpotensi nafsunya daripada imannya. Dan ingat kata Allah, kalau yang leha di surga itu, insya Allah sampai mati ke surga itu juga jauh. Apa buktinya? Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulmat. Imannya bercampur oleh Allah. Cahaya itu diambil oleh Allah, ditukar oleh Allah dengan kegelapan. Orang kalau lalu kan nampak di sana. Itu mulai menurut ya namanya lalu tak ada boleh itu tak nampak ya. Gelap. Kalau itu sudah digelapkan oleh Allah, ulaika ashabun nar. Maka untuk mereka itu adalah neraka jahanam. Hum fiha khalidun. Kalau mereka dalam neraka itu selama-lamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Thaha. Surat yang ke-20 ayat yang ke-132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wattabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Apa kata Allah? Niko bapak-bapak dan ibu yang mau berjuang Tuhan, dan perintahkanlah kepada keluargamu. Bagaimana supaya mendirikan sholat? Jadi tugas bapak Allah imam yang hadir Tuhan. Tapi tugas bapak dengan keluarga belum lepas. Tugas ibu kalau ibu yang datang kan ibu Tuhan. Tapi tugas ibu belum lepas. Ibu punya keluarga atau tidak? Iya. Punya anak? Iya. Punya cucu? Iya. Punya keponakan? Iya. Punya menantu? Berani tidak ngokop itu menantu? Kalau tidak berani, inilah yang ditakutkan. Berarti nikmat ibadah itu sudah hilang. Orang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Lalu ada yang nyeletuk, Ustaz, coba Ustaz nanti menantu. Aku coba nanti. Maka siap-siap. Siapa menjadi menantu apa? Apa kan toko pintunya? Hati-hati. Ya. Hati-hati bapak dan ibu. Karena babat balik Sulong Batu itu kajian yang seperti ini bukan kajian untuk orang lain. Ustaz wajib juga mengkaji dirinya dan mengkaji anak bininya. Ambo bahu, kalau yang ampe itu lajago, itu rumah ambo itu serupanya pondok-pondok. Ya, memang seperti itu. Serupanya pondok-pondok. Baik mau kemilih anak, mau toko, pakai rotan kok selaput, yang penting mau toko, ada anaknya yang mau toko, itu sama toko. Nah, aku pasti jago. Jadi dari Nagada sampai Nekete itu aku ajukan, harus kamu saji. Soal apa tuh? Firman Allah, kamu saji. Jamiah kami haji. Jadi aku baik tuh, ini yang mau baik, anak mau baik, sampai yang Nekete namanya Muhammad Raja Gibran, ya Akbari, umurnya 5 tahun baru. Tuh, baik dulu. Dari Nekete sampai anak. Karena pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau ingin merasakan nikmat ibadah itu, jangan bapak-bapak dan ibu merasa kita sendiri yang beruntung. Anak-anak kita gimana? Dia kan pengen pulang masuk surga. Ya? Kemanakan kita gimana? Dia kan pengen pulang masuk surga. Cucu kita gimana? Jangan biarkan kita seolah-olah yang menjadi pemilik surga. Jangan biarkan seperti itu. Sementara keluarga kita biarkan saja. Untuk apa ayat surah At-Tahrim itu
Allah, Quran nas wal hijab. Untuk apa dibaca itu kalau tidak diamalkan? Makanya di sini Allah perintahkan kepada keluargamu supaya mampu pula mendirikan sholat. Jangan kamu saja yang sholat. Hai ibu-ibu yang suaminya masih di rumah yang tidak dapat ke masjid, mulai besok tolong bawa suaminya ke sini. Begitu pula bapak. Hai suami yang istrinya tidak ada rukhsah untuknya, tidak ada yang menyebabkan dia tidak datang ke masjid, maka bawa ke masjid. Hai ayah dan bunda yang punya anak, bawa anak-anaknya ke masjid. Hai ibu dan bapak yang punya menantu, bawalah menantunya ke masjid. Karena inilah yang kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bapak ibu tidak laksanakan ini, maka saya yakin nikmat ibadah itu ternyata bukan cerita. Ternyata nikmat ibadah itu memang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah katakan dalam surah Taha tadi ayat ke-132, untuk mendidik mereka itu kamu harus bersabar dalam mengerjakannya. Menjaga anak itu bapak ibu, itu bapak baris membantu melawan mereka. Pertama cukup melawan. Yo, tapi ibu, apa dia? Begitu pula menjagokan bini. Itu labia bari belum menjagokan bini. Jadi nak jagokan itu dah anak dulu dong, bini dijagokan dulu. Aku menjagokan bini, pertama mencukup tu bapak ibu bapak baris membantu. Sayang, bola sayang. Jadi kalau rumah tu jawab apa itu lah, jawab awak aja lah. Itu kadang-kadang ni. Kalau rumahnya ada rumahnya namanya. Ada namanya saja tu namanya. Ibalah sayang. Jadi, adik kalau baik, tak ada istilah baik. Awak kalau ingin masuk surga, aku bodoh suruh dia nanti. Jadi bapak dan ibu ini penting. Bujuk istri kita kalau juga mau datang jaga masjid, bujuk suami kita, rayu dia. Kalau panik membujuk, kalau sabar tu, tentu naiknya bukan sama seketika. Naiknya sudah, naik bulu, sudah tu kan bulu artinya tu. Tapi sudah artinya kan, tapi bulu artinya tu. Dah lari cukup sayang, itu sabui namanya lah. Lari sabui namanya tidaknya kau lah. Atau tu bari lah. Jago lah. Itu kan kecilnya pandai lah mau hari. Tahu tak ibu setelah 2 hari sampai itu 3 hari orang disambut. Itu jelas. Ulama kalau itu bila si Islam minum Islam, okey, nabi Islam. Lalu orang mereka ke situ, orang mereka mengari. Mau dia ikut nak cerita, tapi itu penting. Kalau nak dari diri Allah yang mewujudkan, lalu seorang yang beri contoh. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu berjalan waktu dengan kesabaran, bantu dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kini Bapak dan Ibu kurang mampu, nyuruh dulu jago padaku. Bahkan nyuruh yang menjago padaku. Kenapa tidak orang rumah sahabat itu? Kita yang mendahului, kita yang menyampaikan. Setelah berhasil kita dengan istri kita baru kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, anak-anak pun bantu. Karena contohnya sudah ada. Jangan Bapak Ibu, kalian sudah, kalian tadi, sementara apa rumahnya di rumah, tidak bisa. Apa gunanya nyuruh seperti itu? Kita yang harus contohkan. Tidak bisa main-main. Kenapa waktu asik ini kamu? Kalau saya jauh-jauh mantu, bukan saya jauh ni, saya dekat-dekat mantu rumah mantu, pun tak lama itu. Ya, tak lama ini bukan menunggu waktu tu, cikgu tu, nak menunggu waktu tu lagi. Lah cikgu kalau cikgu di bandara pagi, anak mau itu sebelum masuk ke pesawat tu, boarding check-in, setelah tu menunggu. Kan seperti itu, dinilai. Menunggu nilai itu lebih tahu berarti atau tidak?
Mati itu juga seperti itu. Jadi kalau bapak dan ibu tidak mampu hari ini bakal-bakal dengan anak, tetapi dengan cara tidak menyakiti bini, tidak menyakiti laki, tidak memukul anak, tapi yang dipukul lain, yang lain yang dipukul. Kalau bapak dan ibu sesuai dengan perintah Allah, maka kalau dapat kita melaksanakan ini, Allah katakan kamilah yang akan memberi rezeki kepada. Jadi nikmat ibadah itu kalau kita nikmati, rezeki itu akan datang sendiri, dan bagi mereka itulah yang dikategorikan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ciri-cirinya orang hari ini apabila mereka sudah mulai hilang nikmat ibadahnya. Tanpa ciri yang sebenarnya mungkin bisa lebih dari lima cirinya. Ciri yang kedua, nikmati ibadah itu kenapa sudah mulai dicabut, bahkan mereka tidak merasakan nikmat ibadah. Buktinya dong, juga sembahyang Allahu Akbar, sudah sembahyang, tiba-tiba dua, nyu sendiri bagi dia, nyu muhasabah aja. Dibacain Pak ayat tadi, itu yang pertama. Kalau nyu sembahyang sudah, baik sembahyang sunat atau sembahyang Allah itu, yang Allah dan baca tadi. Itu berarti nikmat ibadah Allah hilang. Tidak tahu dengan dirinya tadi. Orang yang sholat, kalau dia ingin mendapatkan nikmat ibadah, ketika dia beribadah, dia harus tahu dengan dirinya. Barulah dia mampu tahu dengan Allah. Tapi kalau dia sudah lupakan dirinya, apakah lagi Allah? Pasti dia akan lupa. Lalu ngapain saja dia bersedia? Hanya sekedar berdiri, hanya sekedar ruku, hanya sekedar i'tikaf, hanya sekedar sujud. Nikmat ibadahnya sudah dicabut. Nikmat ibadahnya sudah diambil. Apa penyebabnya ini terjadi? Maka nikmat ibadah itu akan dicabut apabila orang itu sudah merasakan hilangnya kekhusyukan di dalam salatnya. Dalam surah Al-Mu'minun itu betul yang diingatkan Allah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman itu sungguh beruntung dia. Kenapa dia beruntung? Karena dalam sholatnya dia mampu khusyuk. Jadi menurut sebagian ulama, khusyuk yang 100% itu bisa saja didapat itu bagi Rasul dan Nabi. Tapi kalau khusyuk kita yang ini, yang sebagai hamba Allah yang lemah, yang lain, maka kekhusyukan itu satu. Kalau ingin dapatkan, kita harus kenal dengan diri kita. Itu dulu. Dua, kita berusaha kenal dengan Allah. Kalau ingin kita khusyuk. Dua, tiga, kalau kita betul-betul ingin khusyuk, maka pahamilah apa yang kita baca itu. Kalau kita mengikuti imam, pahami bahwa di depan kita sedang ada imam dan kita yang menjadi makmum. Jangan pula salat seperti ini. Pada aku ikut salat subuh, aku yang menjadi imam, aku tadi gak ada apa di bawah. Kan sesudah itu kan, waladhdallin. Jawabannya, amin. Kan seperti itu. Sudah dibaca ayatnya lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayat akhirnya lakum dinukum waliyadin. Lupa saja dirinya, akhirnya amin gitu. Apa pun tak kasih.
bahaya tuh. Jadi orang yang sholat ke masjid itu harus tahu dia dengan dirinya, jangan sampai dia tidak mengenali lagi dirinya. Maka orang yang tidak mengenali dirinya itulah orang yang mereka akan melupakan Allah sebagai Tuhan. Lalu dia itu sholat masih lupa aja dulu. Maka bapak ibu menjadi imam itu bapak balik semua baju. Aku sholat buya bapak balik itu. Ambo kalau dipikir ayat itu banyak apa? Banyak apa? Ya. Tapi kalau hanya imam, ayat yang banyak itu tak bisa baca. Karena ustaz itu balik itu bapaknya ujiannya di buku itu balik terus. Segala sesuatu itu bapak balik semua. Mungkin lebih ringan kamu bicara paham daripada menjadi imam. Kalau lalu yang kamu menjadi imam, dia menjadi imam daripada kamu yang menjadi imam. Kenapa? Ketika menjadi imam itu kalau ustaz ini memang udah banyak tuh tidak tahu udah bawa. Aku kan kajian musuh pak. Ketika kau sholat tuh lebih nyaman lah soalnya kau menjadi makmum. Bisa menikmati baca orang tuh. Karena kau nak fokus lagi bacaan, kamu fokus untuk beribadah seperti itu. Jadi jangan dianggap gampang menjadi imam. Makanya meminta wahai orang-orang yang sholat. Siap-siapkanlah bacaan agama. Kenalilah apa yang dibaca. Pahami apa yang dibaca. Sudah itu, kalau bisa amalkanlah apa yang dibaca. Lalu apa yang keempat? Sarannya itu, kalau kamu ingin mendapatkan kekhusyukan itu, maka berihsanlah dalam sholat. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Siapa yang orang berihsan dalam sholat itu? Ketika dia sholat, ia merasa bahwa ia sedang menghadap Allah, dan ketika itu pula Allah sedang menyaksikan dia dalam sholat. Jadi kalau Bapak Ibu bisa amalkan hal yang semacam ini, inilah orang yang akan mendapatkan keberkahan dalam ibadah dan ada nikmat dalam dirinya. Tetapi kalau ini Bapak Ibu tidak amalkan, maka tidak akan pernah dia mendapatkan. Bahkan bukan tidak akan pernah, hilang nikmat ibadah itu pada dirinya. Salah satu yang menghilangkan nikmat ibadah itu pada dirinya, satu, dia tidak lagi sholat di waktunya. Boleh dia sholat di lain waktunya, boleh. Tapi nikmat ibadahnya sudah tidak ada lagi. Dan dapat dia. Dua, dia tidak sholat di masjid, tidak sholat di surau, tidak sholat di musola. Jadi kalau ada orang yang sholat di rumah, dia beribadah juga, tapi nikmat ibadahnya tidak ada. Karena kewajiban sholat itu berjamaah di mana? Di masjid. Tiga, apa bukti nikmat ibadah itu hilang? Karena dia tidak berjamaah dalam sholatnya. Maka salah satu berjamaah yang baik dalam sholat itu tentu dilakukan di masjid, di surau, dan di musola. Itulah mungkin kajian kita pada kesempatan subuh yang penuh bahagia ini. Baru dua macam yang membuat kita hilang nikmat ibadah. Masih ada rangkaian yang lainnya. Apa yang menyebabkan nikmat ibadah itu hilang? Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan keberkahan ilmu itu, apa saja lagi yang menyebabkan nikmat ibadah itu hilang? Tunggu sesudah yang satu ini. Mudah-mudahan kita sambung pada waktu-waktu berikutnya. Terima kasih. Kita sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita benar-benar terjauh dari segala mara bahaya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sedikit boleh kurang berkuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.